Kasus panas antara aktris kontroversial Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, seperti diketahui, pada Desember 2024, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Namun, hingga saat ini kasus tersebut masih jauh dari kata menemukan titik akhir. Tak hanya pelapor dan terlapor yang menantikan hasil akhir kasus tersebut. Publik yang menjadi saksi bisu dari awal tentu juga bertanya-tanya bagaimanakah akhir dari kasus panas Nikita Mirzani versus Reza Gladys tersebut. Untuk menjawab rasa penasaran publik, beberapa peramal dan paranormal ini akan memberikan ramalan atau terawangan terkait kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys. Dan untuk mengetahui hasil ramalan atau terawangan mengejutkan dari mereka, maka inilah 5 ramalan mengejutkan terkait hasil akhir kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys versi Cumi Top 5. Peramal Hat Gumai memberikan ramalan yang cukup mengejutkan terkait kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys. Ya, secara terang-terangan Hat Gumai berani menyatakan jika kasus tersebut akan dimenangkan oleh Reza Gladys yang merupakan pelapor atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU terhadap Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Lantas seperti apa ramalan mengejutkan Hat Gumai? Benarkah Reza Gladys yang akan memenangkan kasus tersebut? Dan hasil akhir dari sidang antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys adalah yang menang Dr. Reza. Bahwa bukan berarti saya berada di pihak Dr. Reza atau saya berada di pihak Nikita Mirzani, enggak. Dua sosok ini saya kenal. Kak Niki saya kenal, Dr. Reza saya kenal. Saya tidak berpihak ke siapapun karena saya tidak termasuk dalam masalah itu. Cuma saya menjawab pertanyaan netizen. 50% yang bertanya apakah Dr. Reza Gladys akan masuk penjara juga? Wallahu a'lam bishawab, saya melihat di penglihatan saya, penerawangan saya, tidak. Peramal Hat Gumai juga meramalkan jika Nikita Mirzani tak akan bisa memenjarakan Reza Gladys. Ya, menurut Hat Gumai, bukan karena dirinya berada di kubu Reza Gladys. Ramalan tersebut dikatakan memang murni berdasarkan dari hasil penglihatan mata batinnya. Seperti diketahui, sebagai bentuk perlawanan, Nikita Mirzani mencoba beberapa upaya, seperti membantah dakwaan hingga mencoba melaporkan balik Reza Gladys. Namun menurut ramalan Hat Gumai, meskipun Nikita Mirzani berupaya keras, Reza Gladys diyakini tak akan terjerat masalah hukum seperti terdakwa Nikita Mirzani. Lantas seperti apa ramalan mengejutkan Hat Gumai? Benarkah Reza Gladys tak akan terjerat masalah hukum seperti Nikita Mirzani? Kalau yang lagi rame begini, kan ada banyak pertanyaan netizen belakangan ini ke sosial media, ke Instagram. Nikita Mirzani, Dr. Reza Gladys, dan lain-lain yang ada di dalam kasus yang sedang rame ini. Saya lebih tertarik ke Dr. Reza Gladys. Pertanyaannya yang saya mau bahas tentang Dr. Reza Gladys, kenapa? Karena saya mendapat penglihatan itu, Bang. Dan netizen juga banyak juga bertanya tentang Dr. Reza Gladys. Jadi 50-50. Nikita Mirzani 50%, Dr. Reza 50%. Wallahu alam, saya mendapat penglihatannya tentang Dr. Reza Gladys. Salah satunya, saya bulatkan nih pertanyaan dari netizen ini, apakah Dr. Reza Gladys ini juga akan terjerat ke pengadilan masalah hukum? Kalau di penglihatan gue dan batin gue yang bilang, enggak atau tidak terjerat permasalahan hukum atau sampai masuk penjara juga seperti sosok yang satunya. Berbeda dengan ramalan Hat Gumai.
Paranormal Ki Bajra Aji Satya menerawang jika Nikita Mirzani masih memiliki kesempatan untuk bebas dari jerat pidana yang dilaporkan Reza Gladys. Ya, dalam kesempatan ini Ki Bajra Aji Satya memberikan kunci jika Nikita Mirzani ingin bebas dari jerat pidananya. Lantas seperti apa penerawangan Ki Bajra Aji Satya? Benarkah Nikita Mirzani masih memiliki peluang untuk bebas dari laporan Reza Gladys? Saya lihat dalam kasus drama persidangan Nikita Mirzani ini memang ada upaya-upaya dari penguasa tertentu dan juga orang-orang tertentu yang ingin mengulur-ulur waktu persidangan. Karena sebenarnya bukan mengulur-ulur waktu persidangannya yang ditujukan ya, menjadi tujuan utamanya. Saya melihat bahwa di sini ada upaya supaya Nikmir itu terjebak dalam kondisi maju salah, mundur salah. Jadi ini kondisi-kondisi tanggung seperti ini yang sangat merugikan Nikmir. Kalau saya bisa bilang, saya cukup kasihan sih sama Nikmir ya keadaannya saat ini ya. Karena apa? Karena belum jelas waktu ditahannya itu berapa lama, waktu penahanannya berapa lama, belum jelas juga. Ibaratnya sekarang tuh keadaannya belum jelas untuk Nikmir. Saya lihat ini memang sengaja dibuat seperti ini karena apa? Karena hal-hal seperti ini yang saya lihat ya, hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterikatan emosional dengan Nikmir. Yang saya lihat, keadaan Nikita Mirzani saat ini itu disebabkan tidak hanya oleh satu orang saja, tetapi ada satu orang yang memang punya kuasa, punya, ibaratnya kita bilang bohir lah ya di sini ya, yang memang didukung oleh musuh-musuhnya Nikita Mirzani. Jadi memang di sini keadaannya dia itu, Nikita Mirzani itu memang jadi target lah ibaratnya untuk dimasukkan ke penjara. Saya melihat orang yang memang sangat berpengaruh ini itu adalah bisa dibilang mantannya dia, yang bisa saya bilang satu Indonesia tahulah dia itu siapa, karena memiliki kedudukan yang cukup tinggi di suatu instansi yang semua masyarakat Indonesia pasti tahu. Nah, dari sinilah yang saya lihat kesalahan Nikita Mirzani. Untuk apa? Untuk cari masalah sama orang ini. Pesan saya satu untuk Nikita Mirzani, udahlah, minta maaf lah sama dia. Akomodirlah kemauan dia tuh apa, nggak usah ngeyel ya, karena posisinya itu sangat tidak menguntungkan sekarang. Daripada keadaan lebih runyam, lebih bingung, lebih tidak menguntungkan untuk Nikita Mirzani, lebih baik minta maaf sama orang yang saya sebutkan tadi ciri-cirinya, karena dialah kunci utama supaya Nikita Mirzani bisa bebas, bisa lepas dari jeratan hukuman ini. Paranormal Master Black Jade memberikan penerawangan yang cukup mengejutkan. Ya, menurut Master Black Jade, kubu Nikita Mirzani maupun kubu Reza Gladys sebenarnya memiliki backingan yang cukup kuat. Ya, masing-masing dari mereka memiliki orang-orang yang dapat melindungi mereka dari kasus hukum yang sedang berjalan. Lantas seperti apa penerawangan Master Black Jade? Siapakah backingan kedua kubu tersebut? Saya melihat di sini banyak sekali backingan di balik masing-masing orang tersebut. Ini pula nantinya yang akan menjadi suatu pertempuran di meja persidangan, baik itu mengenai fakta-fakta ataupun backingan yang ada di belakang mereka masing-masing. Ini pula yang akan menjadikan persidangannya nanti begitu menarik. Kita tunggu hasilnya. Ya, bagaimanapun saya melihat di sini bahwa Mbak Nikita juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk masuk ke dalam lingkaran mafia ini. Karena bagaimanapun Mbak Nikita ini mempunyai efek yang luar biasa kepada netizen. Hal ini juga yang nantinya akan berkembang lebih besar lagi, yang nantinya juga akan
bisa kita lihat Mbak Nikita bagaimanapun akan ada punishment-nya di situ kalau saya lihat ke depannya, dan ini pula nantinya yang akan membuka keseluruhan daripada misteri apa yang ada di dalam mafia skincare ini. Ya, untuk Mbak Nikita sendiri tentu saja hal ini harus disertai dengan doa, kemudian berbuat kebaikan di luar meskipun Mbak Nikita sedang ada di dalam penjara. Dan saya juga melihat di sini akan terjadi peperangan di luar daripada kehidupan yang real, yaitu peperangan goib antar satu dengan yang lainnya. Ini pula yang harus dibentengi oleh Mbak Nikita dengan cara memberikan sedekah ataupun berbuat baik kepada orang lain melalui anak-anaknya ataupun asistennya, agar supaya nantinya Mbak Nikita di dalam persidangan bisa terlindungi. Paranormal Felin Ratu Ayu menerawang jika saat ini sikap Nikita Mirzani sedang dipantau oleh aparat penegak hukum. Ya, seperti diketahui, selama persidangan, Nikita Mirzani acap kali bersikap arogan. Seperti mengamuk di depan hakim hingga menolak dipakaikan rompi dan borgol oleh jaksa. Menurut Felin Ratu Ayu, hal tersebut cukup berpengaruh bahkan dapat memberikan dampak yang buruk untuk Nikita Mirzani. Lantas seperti apa penerawangan Felin Ratu Ayu? Dan bagaimana nasib Nikita Mirzani menurut penerawangannya itu? Bahkan kalau aku bilang tergolong ini sidang yang paling ricuh yang pernah ada di Indonesia, yaitu tadi karena memang karakternya diikutsertakan dalam sebuah persidangan yang seharusnya kondusif, maka terjadi kericuhan. Jadi ya kalau menurut aku, seorang jaksa tidak akan pernah melakukan sesuatu hal di luar jangkauannya kalau tanpa ada pemicu. Namun di sini yang menyebabkan jaksa ya dari jalannya persidangan menjadi seperti cuek dan acuh terhadap beliau karena ada perilaku atau sifat beliau sendiri memang yang aku bilang di sini menyinggung dari pihak-pihak yang mengadakan persidangan, sehingga kalau kita disenggol aja kan pasti akan tersinggung ya. Bahkan ini bukan hanya tersinggung, terkesan kayak dia itu seolah-olah tanpa sadar karakternya dia menunjukkan bahwa itulah diri dia yang memang aku bilang asal sembarangan bicara sehingga menyinggung semua orang. Dan ini juga yang akhirnya persidangan ini juga sampai hari ini berjalan tidak kondusif, bahkan terkesan tidak adil mungkin bagi netizen ya. Netizen melihatnya kan hanya dilihatnya oh ini begini. Padahal kalau aku lihat dari jalannya persidangan sudah dilakukan yang terbaik. Kalaupun persidangan ini mungkin dengan attitude-nya dia yang tenang, mungkin ini akan berjalan dengan sempurna, kemudian akan berjalan seimbang. Ini sekarang ini kalau aku lihat persidangannya terkesan jalannya tidak seimbang. Karena apa? Yang satu kubu di sini memicu atau membuat amarah ataupun menyulut kebencian, sehingga terjadilah akhirnya saling bertahan nih ya, emosi, tapi yang satu nahan, yang satu berkoar-koar ini, sehingga yang membuat yang akhirnya tadinya ingin membela akhirnya juga menjadi ada pertimbangan lain terhadap seorang NM ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.